Hujan deras selama 2 hari mengguyur kota Laksa, mendamparkan 5 kecamatan tersekolah, jalan, warga, dan lahan. Banjir terjadi dari Sabtu pagi. Beberapa warga Januari 2020 dan sebagian warga lain Januari evakuasi warga yang tinggal di pemukiman yang terdampak banjir dengan perahu karet. Masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi ideal bagi setiap warga masyarakat, sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang dapat menikmati kemakmuran secara utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, dan dapat merasakan fasilitas secara merata. Kehidupan sejahtera ditandai dengan masyarakat yang hidup dalam kawasan yang ramah dan hijau, tidak terkecuali banjir. Ya, banjir. Banjir yang kerap terjadi beberapa tahun terakhir mengakibatkan tanah di bantaran daerah aliran sungai mengalami abrasi akibat terus-menerus tergerus oleh air. Bebas dari banjir tentu menjadi harapan bagi banyak pihak di Kota Langsa, tidak terkecuali masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Dari informasi yang saya peroleh, terdapat 3 kepala keluarga yang direlokasi oleh dinas terkait akibat rumah yang ditempati nyaris ambruk ke sungai. Hal ini disebabkan oleh bantaran sungai yang longsor karena diterjang luapan air banjir. Di sisi lain, di bantaran Sungai Gampung Tengoh yang berbatasan dengan Gampung Sidoarjo, terdapat pembangunan yang sepertinya proyek berskala besar. Saya berinisiatif untuk menanyakan langsung oleh perangkat desa setempat mengenai perihal apa yang sedang dilakukan. Dari hasil wawancara dengan Kasih Pelayanan Gampung Tengoh, beliau mengatakan bahwa proyek tersebut merupakan program pemerintah dalam membangun bronjong agar tidak abrasi. Pembangunan tersebut ternyata berdampak pada penggusuran beberapa rumah warga. Tidak jauh dari lokasi pembangunan, terlihat beberapa warga yang masih mengambil sisa-sisa kayu untuk dipindahkan dari rumah yang telah digusur. Begini, kalau digusur itu ya mungkin karena mereka juga tinggal di das, mau tidak mau mereka harus ikut aturan daripada yang berlaku, kan begitu ya, aturan pemerintah lah. Jadi namun pemerintah di situ melihat karena wilayah itu kumuh, kemudian juga rawan terjadi banjir dan juga rawan terjadinya abrasi, dan sedangkan di situ ada penduduk yang berdomisili di situ, maka karena sudah cukup lama ini, maka mungkin pemerintah sekarang ataupun di bawah Kekesuum yang kita kenal dengan Bapak Usman Abdullah itu mengambil inisiatif untuk memperbaiki wilayah itu dengan merelokasi penduduk yang ada di situ, ditempatkan ke tempat mungkin yang lebih layak lah ya, lebih layak, dan juga daerah itu akan dibuat menjadi daerah yang ruang taman terbuka hijau begitu kan. Penggusuran dilakukan tidak lain karena abrasi yang terus-menerus menggerus tanah di bantaran sungai tersebut, yang dikhawatirkan akan ambruknya rumah warga.
Kekumuhan juga menjadi alasan mengapa dilakukannya penggusuran. Hal ini tidak lain demi kenyamanan masyarakat serta perubahan daerah untuk keindahan Kota Langsa. Awalnya masyarakat memang dia ragu kenapa kami dipindah kemana, apakah ada rumah kami bakal tinggal di mana. Ternyata pemerintah menawarkan masyarakat harus pindah, yang berada di Tanggul harus pindah dengan ganti rugi 3 juta rupiah, bongkar rumah yang di wilayah Tanggul, das sendiri ke sana. Tapi masyarakat tidak menerima itu, nggak mungkin 3 juta. Dengan 3 juta itu ongkos kerja sudah habis. Jadi melalui GISI dan kepala dusun bersama masyarakat mohon kepada Pemko Langsa agar pemerintah menyediakan rumah sebagai penggantinya. Dari lokasi penggusuran, saya berpindah ke lokasi tempat di mana masyarakat dipindahkan, dan betapa kagumnya saya ketika mata saya disuguhkan dengan susunan perumahan-perumahan baru yang diberikan oleh pemerintah. Jarak yang terbilang jauh mungkin saja dapat membangkitkan rasa gembira di hati masyarakat, karena rumah yang diberikan oleh pemerintah sangat jauh dari kata tidak layak. Pemerintah Kota Langsa ternyata sudah lama merencanakan pembangunan tersebut melalui program bantuan simultan perumahan swadaya atau BSPS. Sebanyak 103 unit rumah dibangun di atas lahan seluas 13 hektar tersebut. Lahan itu juga nantinya akan dihibahkan kepada masyarakat yang terdampak akan penggusuran. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan salah satu masyarakat Gampung Tengoh yang telah dipindahkan ke Gampung Timang Langsa. Saya menanyakan beberapa pertanyaan perihal fasilitas ataupun masalah yang dihadapi saat setelah dipindahkan. Kalau keluhannya cuma di air aja. Di air ya? Karena airnya Sabtu Minggu itu mati. Kalau hari Senin sampai Jumat itu hidup. Berarti dari Senin sampai Jumat itu ditampung terus ya Pak ya? Ditampung. Nanti stop dulu. Di situ keluhan masyarakatnya. Ada itu di jalan. Keluhan di bagian jalan ya? Jalan, hujan, becek. Kalau hujan becek ya Pak ya? Karena nggak ada drainase, belum ada drainasenya. Karet, jalan belum bagus. Listrik aman. Kalau fasilitas lain mungkin belum nampak kita itu kan. Cuman di situ aja karena pembuangan itu nggak tahu kemana. Karet. Terus kalau misal masalah ekonomi kan sekarang kan jarak antara kita nih sama pajak kan udah jauh Pak ya. Kalau sebelumnya kan dekat kali tuh ya. Itu kayak mana Pak? Di situlah kita ada kendala. Paling imbasnya besar kepada pedagang Pak ya. Pedagang semua. Biasanya kayak orang sini kan banyak penjual kue. Di situ pembuat kue. Akhirnya banyak yang stop lah sementara ini. Saya sebagai mahasiswa sangat mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar lebih layak huni. Meskipun terdapat beberapa keluhan dari masyarakat, namun masyarakat mengaku tetap bersyukur karena telah menerima rumah yang layak huni tersebut. Kami berterima kasih lah kepada pemerintah. Karena sebelumnya kami belum ada tanah, mungkin tanah pemerintah sekarang sudah dikasih lah untuk kami. Walaupun belum kami pegang suratnya.